Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Syarif Muhammad Syaifuddin selaku dosen pembimbing di mata kuliah kewirausahaan serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kepada puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya agar kita dapat berkumpul pada pagi hari ini walaupun melalui via daring atau online. Nah, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai analisis pengaruh tingginya permintaan herbal dan madu di masa pandemi COVID-19 di Kalimantan Barat. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dea Ananda Putri selaku moderator yang akan membantu jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Selain itu, saya juga akan memperkenalkan beberapa teman-teman kelompok 2. Yang pertama ada Olivia, ada Sari Miftauriskia, Lili Oktaviani, Karman, serta Andi. Adapun susunan acara yang akan kita lewati, yang pertama adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Virus corona atau COVID-19 yang semakin marak terjadi di sejumlah negara mewajibkan semua orang untuk dapat meningkatkan stamina di dalam tubuhnya. Coronavirus atau COVID-19 adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pada kasus-kasus tertentu atau kasus yang berat pada COVID-19 itu dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Oleh sebab itu, masyarakat dituntut untuk dapat menjaga imun dengan cara mengkonsumsi berbagai tanaman herbal ataupun obat-obatan modern serta mengkonsumsi madu. Kenapa madu? Karena masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia meyakini bahwasannya madu memiliki khasiat yang sangat luar biasa seperti meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan metabolisme serta melancarkan sirkulasi dalam darah. Tanpa berlama-lama, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan mengenai analisis kami tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Olivia. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari kewirausahaan dan bisnis. Di sini wirausaha ini dari segi etimologi ini berasal dari kata wira dan usaha. Di sini kewirausahaan ini disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dan berbagai risiko yang mungkin dihadapi. Di sini kewirausahaan ini adalah semangat pelaku dan kemampuan untuk memberi tanggapan positif terhadap peluang memperoleh keuntungan diri dan atau pelayanan yang lebih pada pelanggan atau masyarakat dengan selalu berusaha untuk mencari dan melayani lebih banyak dan lebih baik serta menciptakan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan juga menerapkan cara kerja yang lebih efisien melalui keberanian mengambil risiko dan kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen. Di sini ada juga pengertian dari bisnis secara umum dalam ekonomi, yaitu bisnis ini suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Di sini secara historis kata bisnis ini berasal dari bahasa Inggris yaitu business dari kata dasar yang berarti sibuk. Jadi dalam konteks individu, komunitas maupun masyarakat. Dalam artian sibuk ini mengerjakan suatu aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Jadi secara etimologi bisnis ini berarti keadaan di mana seseorang atau kelompok ini orang yang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Jadi pemasaran tidak akan pernah terlepas dari unsur persaingan. Jadi biasanya tidak ada satu bisnis pun yang dengan luasa berleha-leha menikmati penjualan dan keuntungan. Jadi paling tidak bukan untuk waktu yang lama untuk menikmatinya karena akan ada pesaing yang ingin menikmatinya. Jadi berdasarkan pengertian tadi, bisnis adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan laba dari penjualan yang bisa mengembangkan perekonomian. Berbeda dengan kewirausahaan di sini, walaupun sama-sama mencari laba, tetapi kewirausahaan ini mengandalkan kemampuan kreatif dan inovatif yang
yang dijadikan dasar dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses dalam dunia bisnis. Jadi ada perbedaan dari kewirausahaan dan bisnis ini, yaitu jika kewirausahaan ini merupakan keberanian seseorang dalam mengambil resiko dengan memanfaatkan potensi yang dia miliki, sedangkan kalau bisnis ini lebih kegiatan yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya dilanjut materi oleh pemateri berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lili Oktaviani, NIM 118220045. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata bisnis. Apa itu bisnis? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci. Nah, bisnis merupakan salah satu aktivitas usaha yang utama dalam menunjang perkembangan ekonomi. Nah, kata bisnis ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu business. Pengertian bisnis ini secara umum itu dalam ekonomi, yaitu bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Nah, secara etimologi, bisnis ini berarti keadaan di mana seseorang ini atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Nah, kata bisnis sendiri inilah memiliki 3 penggunaan tergantung cakupannya. Nah, penggunaan kata bisnis ini dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatu yuridis atau hukum, teknis, ekonomis yang bertujuan untuk mencari laba. Nah, penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu. Nah, misalnya itu bisnis pertelevisian. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi mengenai bisnis pertelevisian. Nah, penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktivitas yang dilakukan oleh komunitas penyedia barang atau jasa. Nah, di sini ada salah satu tokoh, yaitu Ernie dan Ernawan, yaitu mengemukakan bisnis ini sebagai kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Nah, tujuan dari bisnis ini tidak hanya bermaksud untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen. Tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis akan sangat beragam. Aktivitas orang atau lembaga berdasarkan motifnya dapat dibagi menjadi orang atau lembaga yang memiliki motif sosial maupun motif mencari laba. Nah, pemasaran ini tidak akan pernah terlepas dari unsur persaingan. Nah, sebagaimana kita ketahui, setiap orang melakukan bisnis pasti ada aja yang namanya itu persaingan. Nah, biasanya yang dengan luasa berleha-leha menikmati penjualan dan keuntungan ini paling tidak itu bukan untuk waktu yang lama untuk menikmati, karena akan ada persaingan yang ingin turut menikmatinya. Nah, kita sebagai seorang pembisnis baiknya kita jangan berleha-leha untuk melakukan mengundur-undur waktu, karena kita tidak tahu di luar sana masih banyak persaingan yang akan kita hadapi. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sari Miftahul Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis-bisnis yang dapat dilakukan di daerah atau kota dalam pandemi COVID-19, terutama di Pontianak. Yang pertama yaitu menjual alat kesehatan. Alat kesehatan ini sangat beragam bila disebutkan satu persatu. Apalagi sejak adanya pandemi, beberapa alat kesehatan mulai dicari, terutama pengukur suhu badan, masker, dan alat medis lainnya. Bahkan sempat alat oksigen juga mulai diburu. Alat-alat tersebut memang kerap dibutuhkan untuk mengantisipasi saat keadaan sedang genting serta sangat berguna bagi yang sedang menjalani isoman. Membuka usaha penjualan alat kesehatan tersebut bisa di salah satu peluang usaha yang berpotensi. Usahakan untuk membuka usaha jual alat kesehatan secara online. Sekarang orang lebih cenderung memilih belanja kebutuhan melalui marketplace atau jasa secara online untuk mengurangi dari menghindari kontak dengan orang luar. Yang kedua yaitu jasa catering makanan sehat. Makanan yang sehat akan membantu tubuh untuk bisa fit dan tidak mudah
terserang penyakit atau virus. Namun sayangnya masih banyak yang belum sadar makanan sehat itu seperti apa. Sediakan makanan sehat beserta keterangan jumlah kalori dan juga manfaatnya. Konsumen akan lebih tertarik lagi pada bahan makanan juga dicantumkan. Perlahan akan banyak konsumen yang datang dan menjadi pelanggan yang loyal. Dan yang ketiga yaitu membuka apotik. Apotik dan toko obat adalah usaha yang paling banyak diminati di bidang kesehatan. Ini jika kita tidak memiliki ilmu kedokteran atau sejenisnya, tetapi hanya mengerti masalah obat-obatan, maka usaha yang satu ini yang paling cocok untuk kita. Atau ketika kita tidak memiliki keahlian dalam peracikan obat ataupun yang lainnya bisa menjalankannya, tinggal cari tenaga kerja atau tenaga ahli dengan latar belakang khusus yaitu sarjana farmasi yang kompeten dan mempekerjakannya. Usaha apotik ini juga bisa dimaksimalkan dengan bergabung di marketplace. Kita harus benar-benar menekuninya yang bukan hanya sekedar ingin mendapatkan keuntungan lebih, tetapi juga harus tahu seputaran kesehatan tersebut. Juga jika kita tidak dalam bidangnya, kita harus menggunakan tenaga ahlinya dalam menjalankan bisnis ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya, yang mana di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam mengembangkan dan mempertahankan bisnis kesehatan di Pontianak. Sebagaimana kita ketahui saat ini tidak mudah dalam mengembangkan atau mempertahankan bisnis dalam bidang kesehatan di masa pandemi ini. Jadi dalam pengembangan atau mempertahankan bisnis kesehatan ini ada beberapa strategi yang perlu digunakan dalam mengembangkan ataupun mempertahankan bisnis dalam bidang kesehatan. Strategi ini yang seperti yang telah tertera di sini, ada beberapa strategi. Yang pertama yakni mengalihkan strategi penjualan ke online. Jadi sebagaimana keadaan yang sekarang ini di situasi pandemi, banyak sekali transaksi ataupun bisnis online yang mana transaksi jual beli itu dialihkan ke online. Jadi demi menyesuaikan dengan kondisi, maka transaksi jual beli ataupun transaksi online saat ini dialihkan melalui berbagai bidang. Yang pertama yakni bisa melalui website toko online ataupun media sosial. Jadi banyak sekali toko-toko online atau website online yang bisa digunakan pada saat ini, yakni sebagaimana seperti kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu contohnya, salah satu contoh dari jual beli online barang-barang ataupun peralatan yang dibutuhkan. Kemudian dalam transaksi online juga ada website online ataupun media online, seperti makanan bisa dijual melalui bisa dibeli melalui Gojek ataupun secara online seperti melalui WA ataupun Instagram. Itu merupakan salah satu strategi dalam penjualan online. Kemudian strategi yang kedua yaitu melakukan transaksi online. Jadi sebagaimana kondisi saat ini,
transaksi sangat dipermudah dengan adanya transaksi online. Sebagaimana contohnya yaitu mobile banking, internet banking, dan selain bank ada juga kayak GoPay, Dana, ataupun yang lainnya. Maka strategi transaksi online ini bisa dijadikan sebuah jalan atau solusi dalam transaksi online saat ini. Kemudian ada pula strategi yang ketiga, yaitu menunjukkan kepedulian. Jadi yang dimaksud menunjukkan kepedulian ini, kita harus peka dalam merespon kondisi saat ini dengan menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan dan berhati-hati dalam mempromosikan produk atau jasa. Jangan sampai brandmu terkesan seperti memanfaatkan situasi untuk membicarakan diri sendiri, tapi juga mencari keuntungan. Hal ini akan memberikan citra yang buruk terhadap bisnismu. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk menunjukkan kepedulian adalah dengan mengambil tindakan yang berfokus pada kepentingan publik. Misalnya membagikan fakta-fakta mengenai cara mencegah virus COVID-19 ataupun program CSR seperti memberikan dukungan nyata kepada mereka yang terdampak. Jika kamu ragu, cukup memberikan pesan bahwa kamu peduli terhadap orang-orang yang terkena dampak. Pesan ini kamu sampaikan lewat sarana komunikasi yang biasanya digunakan seperti email ataupun media sosial lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai strategi pengembangan dan mempertahankan bisnis di bidang kesehatan di masa sekarang, terkhusus di wilayah Pontianak. Mungkin cukup dari saya. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan di bagian penutup, yaitu kewirausahaan adalah usaha atau entrepreneur adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan, yaitu yang ke B, yaitu saran atau penulis harapan dari hasil pemaparan di atas. Ini adalah menjadi bahan ajaran atau bahan penelitian sekaligus sebagai informasi terkait bisnis khususnya kesehatan di Pontianak. Penulis ini juga sangat berharap melalui tulisan ini dapat menjadikan bahan riset lapangan sebelum melalui bisnis baru, terutama di bidang kesehatan. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada dosen pengampu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.